Semua yang terjadi saat-saat ini semuanya merupakan suatu rencana, suatu rancangan yang memang sudah Tuhan itu rancangkan. Semua yang terjadi dari perang di Timur Tengah, dari kebakaran California tanggal 7 Januari 2025 yang sudah semingguan ini belum padam-padam. Bahkan disusul dengan gempa yang terjadi di Jepang dengan kekuatan 6 skala Richter lebih. Ada yang bilang 7 skala Richter, ada yang bilang 6,9. Sampai-sampai Jepang diguncang dengan gempa yang cukup besar, dan gempa itu mengakibatkan tsunami setinggi 1 meter di Jepang. Semua yang terjadi saat-saat ini merupakan satu rencana Tuhan, satu rancangan Tuhan untuk menyatakan kehadirannya atas dunia ini. Negara sebesar Amerika, negara sekaya Amerika dan seberdaulat Amerika bisa dikalahkan dengan api. Bahkan Amerika saja tidak bisa berkutik untuk memadamkan api. Negara adidaya seperti Amerika, dengan segala teknologi canggihnya, dengan segala peralatan-peralatan canggih yang sudah dia miliki, semuanya tidak berguna untuk memadamkan api. Lebih dari semingguan ini, bayangkan, sebegitu luar biasanya. Bahkan api yang terjadi di Amerika menghanguskan sebagian besar hutan di Los Angeles, LA, dimana ini sungguh-sungguh mengkhawatirkan. Dan orang-orang banyak yang berpikir, apakah ini karma kepada Amerika? Apakah ini kutuk untuk Amerika? Yang perlu saya garis bawahi, kalau disangkut pautkan sama agama, entah di agama Yahudi, agama Kristen maupun Muslim, di situ tertera kalau bangsa Israel itu bangsa pilihan. Barang siapa mengutuki bangsa Israel akan dikutuki oleh Allah. Dan barang siapa di pihak Israel akan di pihak Tuhan. Semua yang terjadi pada Amerika saat-saat ini bukan karena karma, bukan karena kutuk dari Tuhan, tapi semua ini adalah satu rencana Tuhan, satu rancangan Tuhan, yang mana Tuhan memilih Amerika. Karena saya kira hampir semua agama mungkin sepakat kalau bangsa Israel itu bangsa pilihan yang super power, yang lahir dari sosok Abraham, di mana Amerika itu dipilih. Dan kejadian yang terjadi di Amerika saat-saat ini, kebakaran di LA, di Los Angeles, semua ini akan mengakibatkan suatu dampak bagi dunia sebagai penggenapan rancangan Tuhan, rencana Tuhan. Tapi sebagian orang berpikir kalau Amerika terkena karma, terkena kutuk. Sebenarnya Tuhan tidak akan mengutuki. Tuhan tidak akan mengutuki bila mana kita tidak mengutuki bangsa pilihannya. Amerika saja berada di dalam sekutu Israel. Banyak orang membenci Israel hanya sebatas karena Israel berperang dengan Palestina. Tapi sejak dahulu kala, sejak Perang Dunia Kedua selesai, lalu bangsa Israel diberi tempat di Timur Tengah, di Palestina, hanya sepetak kecil aja. Sejak dari zaman itu,
bangsa Israel selalu dimusuhi, selalu dipeperangi. Bangsa Israel selalu diserang. Tapi anehnya, dari sekecil itu, dari bangsa Israel yang kecil saat itu, tidak ada yang bisa mengalahkannya. Sampai bangsa Israel menjadi banyak dan banyak. Tapi orang-orang itu berpikir negatif. Hanya karena mereka mendukung Palestina, hanya karena mereka mendukung Palestine, lalu pikiran mereka kotor, hati mereka membenci. Hanya mengatasnamakan Palestine. Yang menjadi tanda tanya, apakah itu keadilan? Secara kemanusiaan okelah, kita sesama manusia kita mengasihi. Kasihan orang-orang warga sipil di Palestina, karena mereka terdampak perang antara Israel dan Hamas. Tapi kita ambil dulu mula-mulanya. Apakah yang salah Israel atau Hamasnya pihak Palestinanya? Apakah Israel yang langsung berperang atau mengobarkan api perang, atau Hamas terlebih dahulu yang menyerang bangsa Israel secara sistematik yang sudah direncanakan? Karena memang sejak dari dahulu kala politik Hamas ini tidak pernah bisa berdamai, tidak bisa dengan cara damai, tidak bisa diajak bicara. Dari dulu Hamas selalu berperang dengan Israel. Sejak kepemimpinan Donald Trump di tahun-tahun sebelumnya itu juga sama, bahkan yang sebelum-sebelumnya pun sama. Yang jelas Israel tidak pernah menyerang duluan. Israel tidak pernah menyerang duluan. Dan saya kira hal ini memang semua negara mungkin sama. Semua negara itu saya kira sama seperti Israel. Ketika Indonesia seumpamanya diserang oleh Malaysia, ketika Indonesia diserang oleh Australia, mungkin Indonesia akan mempertahankan dirinya dan Indonesia akan membalas. Karena apa? Bila mana Indonesia diserang, tentunya ada wilayah-wilayah Indonesia yang terdampak. Bahkan mungkin ada warga negara Indonesia yang juga mati atau menderita. Tentunya pihak pemerintah Indonesia, pemerintah Indonesia juga ingin punya rasa membalas, bahkan ingin untuk membalas balik serangan-serangan musuh. Karena warga negaranya juga dibantai, juga mati, juga menderita, juga terdampak dari serangan yang dilakukan musuh. Sama yang dilakukan pemerintah Israel ketika diserang oleh Hamas, warganya diculik, disandra, dibunuh, diserang. Mereka juga merasakan rasa sakit itu. Mereka membalas kembali serangan Hamas. Dan Hamas tidak terima, Hamas menyerang kembali. Sama, Israel tidak terima karena tidak pernah memulai perang. Dia serang kembali Hamas. Tapi ketika Israel menyerang kembali, membalikkan serangan kembali, seluruh dunia mengutuki Israel. Seluruh dunia berseru supaya Israel hentikan perang gitu. Tapi ketika Israel diserang, ketika Hamas menyerang Israel, Houthi menyerang Israel, Lebanon menyerang Israel, dunia tutup mata. Dunia nggak peduli sama bangsa Israel. Dunia nggak peduli dengan kehadiran bangsa Israel. Dan itukah yang namanya kemanusiaan? Apakah itu yang namanya hati nurani manusia? Yang di pihak yang satu agama saja, yang beda agama biar mati gitu. Apakah itu hati manusia? Dimana mungkin sampai saat ini perang itu belum berakhir. Dan mungkin memang Amerika menjadi sekutu erat bagi Israel. Karena Amerika sadar Israel bangsa pilihan. Israel bangsa